special edition kita ada di Resto Latar Ijen Resto Malang bersama bintang tamu kita yang khusus hari ini adalah Ibu Joy Soraya, Dr. Joy Soraya SHM HUM. Beliau adalah dosen hukum pidana Universitas Kanjuruhan Malang, sekaligus wakil rektor 3 Universitas Kanjuruhan Malang. Hadir bersama kita sore ini special edition. Kali ini kita tim Ngopi The Series datang ke sini khusus untuk beliau. Mbak, gimana kabarnya? Saya memanggil beliau ini dengan panggilan Mbak, kadang Mbak Yu, kadang Kakak. Sudah seenaknya kita aja karena kita ini, saya dan Mbak Jos ini seperti adik kakak yang kita guyonannya kita itu Mbak, kan kita sama-sama Arema ya, Malang. Jadi seperti sudah kenal lama lah. Oh iya, Mbak Joyce ini juga tergabung di Mahupiki sama dengan saya, Asosiasi Dosen Hukum Pidana di Indonesia ya. Kita juga kenalnya berkat Mahupiki. Betul. Mbak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Teman rasa saudara. Oke, kita itu teman rasa saudara. Wah, itu keren banget kita bisa seperti itu, Mbak. Dan terima kasih waktunya. Sudah diusahakan Terima kasih. Beliau ini sangat sibuk para follower sehingga harus berkali-kali kita menyesuaikan jadwal ya, Mbak. Tadinya hari Senin, ternyata baik para follower, sesuai dengan tema kita siang menjelang sore hari ini, dan saya sebelumnya meminta maaf, kita rencananya live IG di jam 1 siang tadi, tapi memang waktu kendala dan lain sebagainya ada sehingga kita mundur sebentar saja, tapi untuk mengobati kangen para follower Mbak Joyce, kita menyebutnya follower ya, bukan follower. Ini ide dari tim Ngopi. Jadi dari kata law, O-nya diganti A menjadi follower. Mungkin kita bisa sapa Mbak, teman-teman. Tadi sepertinya banyak ini mahasiswanya Mbak Soraya dari Universitas Kanjuruhan Malang, kita tadi sempat sudah menyapa. Selamat bergabung. Karena kita hari ini adalah orgasme melegalkan perkosaan. Waduh Mbak, yang WA saya banyak sekali, Kok gitu judulnya? Kenapa seperti itu? Bla bla bla. Saya hanya simpel saja menjawab. Sudahlah, ikuti nanti live-nya. Gitu. Memang mungkin tema yang kita lempar siang hari ini terkesan mungkin bagi masyarakat yang tidak mengerti itu terasa tabu karena ada kata orgasme. Tapi sebenarnya di dalam ilmu pengetahuan tidak seperti itu. Dan karena kita bicara ngobrol pidana, orgasme dalam melegalkan perkosaan tentu ada kaitannya dengan tindak pidana perkosaan. Nanti akan kita bahas tuntas di sini bersama Mbak Jess. Mbak, silakan. Saya dulu. Ini memang haus ya. Ini memang konsepnya santai, jadi kita bebas mau minum, mau makan, tidak apa-apa. Baik, sebentar saya memahami mengenai tema ini Mbak yang saya teringat tadi sempat membaca polemik dari Hakim dan Sunusi tahun 2013 ketika beliau menghadapi fit and proper test dari hakim. Di sini dilempar polemik mengenai bahwa orgasme itu melegalkan perkosaan. Apa yang disampaikan hakim tersebut itu sedikit ini Mbak. Jadi selain orgasme melegalkan perkosaan, dia juga menyampaikan bahwa pelaku perkosaan itu tidak harus dihukum mati, tidak harus dipidana mati. Dan negara kita memang itu termasuk dalam tindak pidana perkosaan itu termasuk banyak alasan pemaaf di situ. Salah satunya misalkan kalau orang sudah diperkosa, kemudian pelaku perkosaan itu sudah mau menikahi atau apa, dia kan selesai. Nah, mungkin kita kemari Mbak Soraya bisa melanjutkan obrolan kita, memberikan pengantar bagaimana sih organisme kok bisa melegalkan perkosaan. Saya tadi juga di jalan sempat bertanya-tanya, saya sempat belajar ini bagaimana orang diperkosa atau bisa merasakan orgasme misalnya. Padahal perkosaan itu adanya karena paksaan. Mungkin
bisa kita Oke, lanjutkan. iya. Silakan. Gini, jadi sometimes memang begitu kita memang gimana kita terbiasa dengan judul yang flat gitu ya. Dan kalau ada kata-kata orgasme itu di lingkungan dunia terutama edukasi, kadang-kadang bahasa itu harus yang entitasnya mewakili bahwa pendidikan atau entitasnya dengan santun. Saya pikir bukan masalah santun. Kalau sudah bicara keilmuan berarti bicara tentang kebenaran keilmuan. Bukan keilmuan berarti kita apalagi hukum. Everything in law must be clear, harus jelas. Kalau di kelas saya biasa teman-teman mahasiswa mendengarkan istilah saya agak vulgar. Terus saya selalu berkata bahwa vulgar juga berarti kita mau kata dalam kata seronok, tapi membuat everything must be clear, semua menjadi jelas. Nah, bicara tentang perkosaan tadi, kalau sudah mau orgasme, kok bisa ya perkosaan melegalkan orgasme melegalkan perkosaan. Terus berbicara tentang perkosaan, kan 285 ya kita. Oke. 285 barang siapa gitu ya orang melakukan kekerasan dengan paksaan, orang memaksa seseorang untuk bersetubuh dengan ancaman kekerasan ini perkosaan. Kata kunci perkosaan paksaan. Betul. Paksaan apa sih paksaan? Paksaan itu sesuatu yang dilakukan bukan di luar kehendaknya. Itu paksaan. Begitu paksaan gugur, perkosaan gugur. Makanya kalau dalam perkosaan itu tidak boleh ada orgasme di sana. Kalau mau orgasme kan berarti ngomong kepuasan dong. Gini. Jadi selama ini orang berpikir namanya perkosaan itu selalu dipaksa dari awal. Seseorang perempuan dipaksa untuk bersetubuh dari awal. Paksaan force-nya itu di depan. Nah ini belum tentu. Sometimes paksaan bisa muncul dari depan. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang bahkan sudah selesai. Sebaliknya juga, awalnya dipaksa, di tengah ini ternyata sorry ya. Offendernya pinter, loh nggak enak jadinya ya. Pinter bahasa kita bukan pinter perkosa sih. Di tengah dia kemudian ada sesuatu korban itu ada kata orgasme, legal perkosaan. Because paksaan gugur. Kalau dalam ilmu hukum pidana satu pasal harus terpenuhi secara kumulatif, satu gugur nggak bisa. Nah kadang-kadang ini yang jadi gini. Misalnya ada orang yang awalnya, ini yang banyak yang kita belum sadari, namanya death rape. Death rape, jadi perkosaan yang dilakukan oleh teman kencan. Saya kasih contoh tapi nggak enak nih contohnya. Misalnya Mbak Murida, misalnya minta coba kembali, minum dulu karena sabar Pak, silakan. Nah, nggak enak ini. Yang dijadikan contoh saya ya, contohnya saja ya. Jadi misalnya Mbak Murida punya pacar, selingkuhan, karena tidak bisa dikenalkan, saya percaya itu. Selingkuhan, kemudian kencan, ya. Ini misalnya, sorry ya. Kemudian Mbak Murida yang ngajak kencan, yang ngajak ke hotel Mbak Murida, yang check in bayarin Mbak Murida. Di dalam kamar yang buka bajunya Mbak Murida sendiri. Yang bukain panas ya. Jadi panas ini ya pembicaraannya ini. Panas ya? Nggak semua. Kalau Pak Murida mau abang hijau kuning. Kemudian di dalam kamar yang buka bajunya yang laki Mbak Murida. Yang merayu Mbak Murida. Loh, orang laki mah kalau dirayu disentuh-sentuh sudah kayak banteng sudah begini. Sudah begini dia. Panas. Ya, panas. Setelah itu begitu yang laki terangsang dan sebagainya, Mbak Murida langsung bilang stop. Pada saat mau ada memulai persetubuhan, stop no. Bahwa itu kalau orang laki Mbak seperti makan kerupuk rambak dan dikasih minum. Keserten. Seperti itu rasanya. Jadi di dalam sana, pada saat you say no, laki-lakinya terus paksaan ada di sana. Padahal awalnya, jadi maksudnya adanya ancaman memaksa, ancaman kekerasan atau kekerasan tidak di awal Mbak,
Tidak tapi stabil. di tengah. Bahayanya di situ. Oh. Satu lagi nanti kita masih ngomong teori, belum ngomong pembuktian. Lah, Oke, pembuktian dapat lagi. dapat lagi ya. Tadi itu seperti itu udah trip namanya. Tapi sebaliknya juga bisa. Awalnya ancaman, nah ini tadi harus hati-hati. Ancaman, ini contoh, ini kayaknya joke yang sudah lama, zaman dulu, sepertinya joke tapi sering terjadi. Dan begini, ada perempuan pulang lewat lapangan, cantik, karena dia pegawai SPG-nya departemen store, dia pulang lewat lapangan, cantik, ada karena malam hari, ada laki-laki tertarik, dia mau diperkosa. Dari lapangan itu ada dia lihat ada pos satpam di sana, dan langsung spontan minta tolong. Hansip, tolong, Hansip. Itu lama-lama terus, habis sudah nama, bukan perkosaan lagi itu dia. Kayaknya lucu, tapi ini begitu dia menikmati, begitu ada orgasme, so berhentilah, itu dia perkosaan. Kenapa saya selalu bicara dengan gamblang di setiap kelas saya, terutama kelas saya yang pernah saya ajar, fakultas hukum manapun, saya ngajar di beberapa fakultas, pasal dalam hukum itu sampai tanya 362 masih lupa. KUHP ada 569 pasal. 569 pasal sampai tanya pasal 480 masih lupa. Kalau kita langsung penadahan gitu ya. Kita mau 362 langsung pencurian difstal. Kita mau pemerasan, uppersing, upbreaking apa kita tinggal. Begitu kita bilang mahasiswa coba sih pasal 338 saja. Lupa ya. Coba tanya mahasiswa saja pasal 284. 285 langsung tidak menyebutkan apa bahasa Indonesia enggak 284 apa nanti dicek di DIG boleh ditanyakan semua mahasiswa 284 apa langsung jawab overspell atau zina 285 death langsung rape dia langsung bilang dua pasal favorit mereka karena apa bukan antusiasme generasi orang muda itu selalu dekat dengan hal yang katanya tadi vulgar. Saya ingin membuka wacana pada semua orang bahwa semakin kita mempelajari hukum, semakin dalam kita mempelajari hukum, semakin kita tahu kelemahan-kelemahan hukum. Itu yang saya selalu ingat kepada teman-teman mahasiswa, please jangan manfaatkan. Jadi Mbak Murida semakin pinter, semakin mau jadi dokter, bukan kita semakin tahu kekosongan hukum. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua Murida mahasiswa alumni, please jangan dimanfaatkan, jangan tanda turun kalau nggak kepepet. Kalau nggak kepepet, kan gitu. Kalau kepepet kan nggak apa-apa. Kepepetnya yang seperti apa? Iya. Nah itu tadi yang saya ngomong tentang paksaan dan tentang orgasme itu. Jadi hati-hati pada saat bicara tentang perkosaan, maka unsurnya semua harus terpenuhi. Kalau satu paksaan itu bergeser loh. Belum lagi kita ngomong tentang persetubuhan. Ayo Mbak Murida, saya bukan ngetes persetubuhan dalam hukum apa ya? Ini kok jadi kita sorry ya, ini kan ngomong ilmiah ya. Karena bahasa Indonesia biasa dengan bahasa Indonesia hukum beda. Begini Mbak, sama halnya ketika saya mulai mengajar tindak pidana umum, kemudian masuk kejahatan terhadap kesusilaan. Di awal saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa ketika kita belajar kejahatan terhadap kesusilaan itu kita bukan ngomong hal-hal yang vulgar, mengeres, tabu atau apapun itu. Misalkan tadi Mbak Joyce menyampaikan kita kan baru pada unsur paksaan, kekerasan, belum masuk persetubuhan ya Mbak Murida, betul. Ketika saya mulai menjelaskan pasal 285 mengenai perkosaan, di mana bunyi pasalnya adalah barang siapa memaksa seorang wanita ya Mbak ya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengannya. Ketika saya sudah sampai menjelaskan unsur bersetubuh, rame. Hidup itu. Nah, mahasiswa itu rame dan senang. Sebentar, perkataan persetubuhan itu harus kita lihat dalam konteks ilmu yang lain. Misalkan ilmu kesehatan, kedokteran, bagaimana pengertian persetubuhan. Saya lempar Mbak ke mahasiswa, apa pengertian persetubuhan? Bingung mereka menjawab, ya itulah Bu yang mereka ketahui tapi tidak menyampaikan berdasarkan dulu pengetahuan yang lain itu. Menurut ilmu kesehatan, ya saya jelaskan bahwa persetubuhan itu adalah masuknya alat kelamin pria
ke alat kelamin wanita sampai menimbulkan atau mengeluarkan air mani. Hal seperti itu kan bukan hal yang tabu ketika kita bicara atas nama ilmu pengetahuan. Betul. Kalau Mbak Murda masih sopan, masih masuk ke alat kelamin itu. Kalau saya langsung sebut alat kelaminnya. Karena apa? Jadi yang namanya persetubuhan itu kadang gini, kadang anak bertemunya antara penis dengan vagina. Nah kalau ketemu gini toh, ya ketemu mama ngene toh, mau 1 jam, 2 jam, 2 hari, ngene, nggak bersungguh gini, mbak STO. Kan begitu. Kalau ibaratnya nama begini ya, Mbak. Iya. Kan betul, nggak bisa. Terus gini, temen rumah tadi, kalau bertemu nggak bisa, dia harus masuk. Nah bedanya kalau dalam ilmu kesehatan itu sampai keluarnya air mani. Nah dalam hukum enggak. Masuknya alat kelamin laki-laki atau penis ke dalam vagina itu tanpa menunggu keluarnya air mani. Kalau menunggu keluar air mani, ala kelamaan enggak? Enggak kelamaan. Saya lempar ke teman mahasiswa, Bu, kok tahu? Aduh Bu, saya kan sudah bilang ini bahasa hukum. Jadi bukan kita mau vulgar. Saya tanya, paham nggak? Paham Bu. Sekarang kalau paham saya tanya, masuknya seberapa? Mbak, tangannya panjang nih. Masuknya seberapa udah dikata persetubuhan? Waduh. Rame lagi. Ibu jadi ilmunya jadi kayak gini. Loh karena itu penting pada saat pembuktian. Masuknya seberapa? Masuk semua atau separuh atau pojoknya tok? Kan itu. Loh, Bu apa penting? Penting. Karena memang betul. Yes. Pembuktian. Karena hukum mengandung konsekuensi. Kalau masuk semua lep gini, berarti kalau ada perkosaan hanya ujungnya saja, nggak masuk dong persetubuhan. Itu loh Mbak Murdaya. Jadi kita bicara tentang orgasme, bicara tentang bahkan sampai seberapa masuk. Bukan kita mau ngajak porno, bukan. It must be clear. Iya. Jadi kalau masuk, nggak perlu kita sampai dalam, nggak perlu ke waduh. Pojoknya tok setengah senti, asalkan ada rasa paksaan di sana. Sorry, masuk sedikit saja.